Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Derianto di pertemuan kita hari ini di ICT Literasi ya. Di mata kuliah hari ini kita akan membahas tentang e-business, e-commerce, and governance. Gitu. Untuk lebih lengkapnya bisa lihat di slide berikut ya. Nah, di sini pengertian e-business dulu nih. E-business yaitu electronic business, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan langsung ya ataupun tidak langsung dari proses pertukaran barang atau jasa yang memanfaatkan pihak ketiga nih, yaitu digital gitu atau internet gitu ya, sebagai media komunikasi dan transaksi dalam suatu proses aplikasi, misalnya teknologi internet dan segala macamnya, yang merambah melalui dunia internal nih atau dunia maya gitu, yang melingkup luas sistem pelanggaran atau produk dan segala macamnya dari kegiatan usaha itu sendiri seperti itu. Untuk lebih dasarnya sih lebih ke arah market space ya, yaitu adanya area internet di mana bertujuan dari calon penjual dan calon pembeli secara bebas melakukan perdagangan digital seperti itu. Kalau misalnya dibilang sih lebih ke arah kayak pasar bebas seperti itu kan gitu. Nah, kalau yang bisnisnya memiliki dari karakteristik tujuannya yaitu sama dengan bisnis itu sendiri secara konvensional, berupa memiliki cakupan yang berbeda dengan mengendalikan suatu ekonomi di dalam dunia paralel atau dunia maya itu sendiri seperti itu, yaitu adanya misalnya partner bisnisnya, terus juga ada dari dasar seller dan buyernya itu sendiri seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, untuk aplikasi ICT-nya dari kegiatan, maaf ya tadi agak ini kan. Nah, dari kegiatan e-bisnis ya gitu ya, ada 5 kemungkinan bentuk bisnis berdasarkan dari transaksi ya, yaitu bisnis to bisnis yaitu perdagangan antara pelaku usaha, juga bisnis to custom gitu ya, yaitu perdagangan antara pelaku usaha dan customer gitu ya, terus juga akan konsumen gitu ya, terus customer to customer yaitu perdagangan antara konsumen yaitu satu dengan konsumen yang lain, juga customer to bisnis ya, yaitu perdagangan antara konsumen dan pelaku bisnis atau perusahaan, juga intra bisnis bisnis gitu ya, perdagangan dalam lingkup internet perusahaan yang melibatkan pertukaran barang atau jasa maupun informasi seperti itu. Nah, untuk model bisnisnya kayak misalnya ada komponen ini virtual storefront, terus juga marketplace ke kontraktor ya, terus information broker, terus transaction broker, terus juga electronic clearing house, juga reserve auction, terus digital product delivery dan contact provider gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, untuk virtual storefront ya, yaitu model bisnis yang menjual produk fisik atau jasa gitu ya secara online, sedangkan para konsumen menggunakan berbagai sarana tradisional lainnya seperti menggunakan jasa pos, kurir, dan menerima uh, belanjanya gitu seperti itu. Nah, untuk marketplace konsentraktor yaitu model bisnis ini lebih memutuskan pada informasi produknya itu sendiri atau jasanya dari beberapa produsen nih di suatu titik sentral. Pihak pembeli nantinya bisa mencari, membandingkan, atau melakukan pembelian dalam bisnis tersebut. Nah, terus information broker yaitu adalah fokusnya menyediakan informasi terkait dengan produk, harga, eh, atau ketersediaannya itu sendiri ya, merupakan terkait dengan menyediakan fasilitas transaksi. Biasanya ini lebih ke arah forex dan terus juga hal lain gitu ya, misalnya saham gitu juga termasuk gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, untuk transaksi broker ya itu modelnya menggunakan pembelian maupun mengamati berbagai tarif gitu ya dari syarat pembelian itu sendiri. Namun kegiatan bisnisnya utamanya memberikan fasilitas transaksi gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Di sini electronic clearing housing gitu ya, yaitu merupakan perusahaan yang lebih fokus dalam menyediakan sarana dan prasarana seperti tempat lelang produk di mana seluruh harga dan ketersediaan barang di dalamnya akan terus berubah tergantung dengan reaksi konsumen gitu ya. Saya lanjut. Ini juga reserve auction ya, yaitu adalah mengajukan penawaran pada kegiatan penjualan atau pembelian gitu ya produknya, barang atau jasa dengan harga yang sesuai ditetapkan oleh pihak membeli gitu ya, atau dinegosiasi seperti itu. Nah, terus selanjutnya adalah digital product delivery ya, yaitu adalah jenis e-business. Ini akan menjual dan mengirimkan suatu jenis perangkat lunak ya, atau menggunakan media pihak ketiga ya, atau digital product gitu ya, dengan penggunaan dari internet gitu ya, atau dunia maya gitu ya. Selanjutnya yaitu content provider nih, yaitu adalah perusahaan e-business yang mendapatkan keuntungan penyediaan konten dari buatannya gitu ya. Jadi yang ketiga dalam hal ini sang aplikatornya gitu, atau yang punya aplikasinya itu sendiri, sang pembuatnya. Oke. Nah, jenis-jenis bisnis nih, di sini ada B2B, maksudnya B2B ya, atau business to business, terus juga business to customer gitu ya. Nah, untuk business to business yaitu jenis bisnisnya dilakukan antara perusahaan dengan perusahaan lainnya, baik itu perusahaan yang bergerak di bidang industri yang sama ataupun yang berbeda dari kegiatan transaksi dilakukan melalui internet. Kalau misalnya
B2C yaitu business to customer gitu ya, yaitu jenis perdagangan dilakukan secara elektronik oleh suatu perusahaan yang kemudian menjual produknya nih secara langsung ke pembeli gitu ya. B2C ini akan menawarkan produknya dengan kualitas yang baik dan bagus gitu, dengan harga yang relatif lebih murah dengan pelayanan yang baik agar mampu meraih kesuksesan secara cepat gitu ya. Oke, selanjutnya adalah C2C nih atau customer to customer gitu ya. Merupakan merupakan kegiatan bisnis yang melibatkan dari jenis bisnisnya itu sendiri, baik itu pelanggan maupun mereka yang menjual dari pelanggan lain gitu ya. Terus juga ada C2B nih, customer to business, di mana dari jenis bisnisnya ini dari suatu jenis bisnis di mana konsumen atau pelanggan akan memberitahukan apa yang mereka perlukan. Lalu para pemasok itu akan saling berlomba untuk menyediakan apa yang konsumen minta ya, seperti itu atau perlukan. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada beberapa nih 7 strategi taktis untuk sukses dalam bisnis ya. Yang pertama adalah fokus, kedua adalah banner berupa teks, ciptaan 2 level afiliasi, memanfaatkan emailing, menulis artikel, melakukan menggunakan e-marketing, itu juga komunikasi instan gitu ya. Untuk fokusnya lebih ke arah produk-produk yang dijual di internet harus menjadi beberapa kategori ya, berdasarkan dari manajemen produknya itu sendiri. Terus juga kedua adalah banner teks ya, karena respon diperlukan dari banner ini lebih jauh lebih tinggi gitu ya, berdasarkan misalnya gambar dan segala macamnya. Untuk ciptaan 2 level afiliasi yaitu misalnya melibatkan distributor penjual utama atau agen penjual kedua yang membantu dalam penjualan produk atau bisnis itu sendiri. Dan juga yang keempat, manfaat dari kekuatan email nih. Email yaitu aktivitas pertama yang paling digunakan di internet, maka pemasaran dilakukan menggunakan email dasar persetujuan gitu ya. Ini lebih karena perjanjian yang misalnya tepat waktu dan beberapa dari syarat perjanjian itu sendiri. Dan juga menulis artikel nih, kebanyakan dari penjual itu sesuai dengan edukasi dan sosial, jadi harus sesuai gitu. Jika barang dijual apa, maka harus diberikan title-title khusus di mana agar lebih mudah dicari oleh masyarakat gitu ya. Terus lakukan e-marketing, sediakan sebagian waktu untuk melakukan pemasaran secara digital atau online. Itu juga komunikasi instan, nah itu perkembangan dari calon pembelinya atau pelanggan tetap untuk menjaga kepercayaan dengan calon customer gitu ya, atau customer itu sendiri. Bisa lanjut? Nah, ini faktor-faktor keberhasilan dari e-bisnis nih. E-bisnis dan strategi organisasi, yaitu nilai strategisnya dalam merupakan e-bisnis dan tergantung dari tingkat sejauh mana suatu proses tersebut mampu membantu organisasi dalam menerapkan dan mencapai seluruh strategi untuk pembelian dan misalnya logistik ya. Nah, di sini lebih ke internet merupakan peran penting meningkatkan kegiatan pembelian dengan mempermudah perusahaan melakukan identifikasi calon pemasok dan melakukan perbandingan harga gitu ya. Itu juga dengan operasional internal atau sumber daya manusia dan infrastruktur, yaitu teknologi, komunikasi, dan tingkat yang lebih jauh maupun meningkatkan efisiensi operasional internal secara signifikan. Selain itu juga peningkatan akses informasi juga mampu secara signifikan nih meningkatkan perencanaan dalam sumber daya manusia. Terus kegiatan akan mendukung efisiensi, efektivitas dalam kegiatan utama perusahaan. Terus juga ada outbound logistik nih, di mana akses lebih tepat dalam waktu dan akurat gitu, dan berdasarkan informasi yang terkait. Itu juga termasuk dari sistem penjualan gitu, dan untuk mengurangi biaya transportasi dengan cara mengirimkan secara menyeluruh pada pelanggan dengan lokasi yang berdekatan gitu. Nah, selanjutnya adalah penjualan pemasaran. Pihak perusahaan juga butuh ya mendapat misalnya kayak katalog gitu dan hal lain gitu ya, berupa kayak iklan dan misalnya AdSense gitu ya, berdasarkan dari produk itu sendiri dengan cara melakukan marketing secara digital gitu ya. Di sini melakukan kayak misalnya otomatisasi dari dasarnya, terus juga sampai dengan keluarannya atau outputnya itu sendiri gitu ya. Ya, tujuannya untuk agar lebih orang itu tertarik dalam hal tersebut. Itu juga pelayanan dan pendukungan dari penjual, yaitu secara signifikan bisnis akan mampu meningkatkan kualitas dukungan penjual para pelanggan. Selanjut, nah di sini dijelaskan nih apa itu e-commerce dan pengertian dan jenis e-commerce di Indonesia itu seperti apa. Nah, di sini bisa dijelaskan bahwa e-commerce itu yaitu ya kurang lebih adalah suatu kegiatan di mana seorang produsen dapat mempromosikan produknya maupun jasanya tanpa bertemu secara langsung gitu ya kepada customer gitu ya. Terus konsumennya dapat memilih barang yang diinginkan tanpa melihat produknya secara langsung. Banyak kan orang yang mengenal dengan e-commerce sebatas sebagai toko online atau menjual barang kebutuhan dan mungkin sering tertukar dengan marketplace ya gitu ya. Selanjut. Nah, untuk definisi e-commerce-nya di sini ada beberapa yang menurut Kotler, Armstrong, yaitu adalah saluran online yang dapat dijangkau seseorang menggunakan komputer
yang digunakan dari bisnis ya, dan dengan aktivitas bisnisnya. Itu juga konsumen dengan informasi dan bantuan komputer gitu ya, dengan proses diawali dengan pemberitahuan jasa informasi itu sendiri. Terus menurut London gitu ya, e-commerce merupakan suatu proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dari suatu perusahaan dan perusahaan lain secara elektronik dengan menggunakan bantuan komputer dengan peralatan transaksi bisnis gitu ya. Itu juga menurut Kalakota dan Winston, yaitu aktivitas belanja online menggunakan jaringan internet secara transaksi melalui transfer uang secara digital. Gitu ya. Saya lanjut. Nah, di sini ada 4 perspektif pengertian yang merupakan paparan menggunakan e-commerce sendiri ya. Misalnya kayak perspektif komunikasi nih, di mana e-commerce dilakukan sebagai sebuah proses pengiriman barang, pelayanan, informasi pembayaran komputer gitu ya, dasarnya dari peralatan elektronik sendiri. Itu juga ada perspektif dari proses bisnis nih, di mana e-commerce adalah aplikasi sebuah teknologi menuju otomatisasi ya, dan dari transaksi bisnis atau aliran kerja. Terus selanjutnya adalah perspektif online, yaitu menyediakan kemudahan untuk menjual dan membeli produk serta informasi melalui layanan internet maupun secara online. Terus yang terakhir ada perspektif layanan e-commerce, yaitu sebagai alat untuk memenuhi keinginan perusahaan, manajemen, konsumen gitu, untuk mengurangi biaya layanan nih gitu ya, atau kegiatan meningkatkan kualitas barang dan kecepatan layanan pengiriman gitu ya. Selanjut, nah di sini ada jenis e-commerce ya. Di sini B2B tadi sudah dijelaskan, terus B2C gitu ya. Yang tadi juga sudah dijelaskan. Juga C2C, terus juga C2B juga ya. Terus juga, nah di sini ada tambahan baru nih, tambahannya itu O2O tuh, yaitu online to offline gitu ya. Dimana saat ini sudah banyak e-commerce dengan jenis online to offline gitu ya. Misalnya sejak misalnya Gojek atau Grab menggunakan dua saluran itu. Terus di mana produsen menemukan consumer gitu ya, menarik consumer, terus juga melakukan promosi secara jaringan online gitu ya. Terus juga ada consumer to administrasi atau C2A, yaitu adalah berupa customer atau bisnis ya, tapi membedakannya dilakukan dengan adanya pihak ketiga nih ya, dengan ada pihak pemerintah gitu ya, yaitu adanya proses transaksi jual beli elektronik dengan individu atau perorangan dengan pemerintah gitu ya, ditemukan dari barang-barang yang ditemukan hanya bentuknya misalnya jasa. Tujuannya bisnis ini sama-sama meningkatkan efisiensi terhadap layanan gitu ya, termasuk pemerintah gitu ya, dalam hal bidang teknologi. Nah, di sini ada lagi namanya B2A, yaitu bisnis to public administration gitu ya, merupakan jenis e-commerce yang menjual produk maupun jasa kepada lembaga pemerintah. Nah, di sini pihak perusahaan menawarkan berbagai jenis gitu ya, produk atau jasa ke pemerintah secara langsung dengan menggunakan tender gitu ya. Ini salah satu dalam proses tersebut. Oke. Nah, di sini perbedaannya nih, perbedaan e-commerce dan e-bisnisnya. Nah, untuk e-commerce sendiri yaitu proses pembelian, penjualan atau maupun pengadaan produk, pelayanan, informasi dengan menggunakan jaringan internet gitu ya. E-commerce ini berarti transaksi bisnis internet maupun pihak-pihak berkaitan dengan penjualan pembelian. Transaksi ini dilakukan dengan menggunakan e-commerce atau dasarnya melibatkan pengalihan transfer maupun penyerahan barang over gitu ya, over ya, atau perpindahan gitu ya. Terus kepentingan dari hak dan kewajiban jasa, sedangkan bisnis yaitu kegiatan menjalin relasi dengan konsumen atau klien untuk bertukar data dalam satu perusahaan dengan menggunakan internet. Jadi beda nih gitu kan. Nah, untuk e-bisnisnya ini lebih diperluasnya baru kepada e-commerce-nya gitu. Jadi ada perjanjian kalau e-bisnis itu sendiri seperti itu. Oke, sekian pertemuan kita hari ini, dan maaf jika ada perkataan atau perbuatan saya baik yang berkenan maupun tidak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.